Sekarang tibalah waktunya hidup terencana. Kapela angan kawan, dan bila semua terencana pasti jadi mudah, bahagia, sejahtera selalu. Wow, keren keluarga terencana. Wow, keren keluarga berencana. Keluarga Indonesia, keluarga terencana, keluarga berencana. Oh yeah, keluarga keren cegah stunting. Sekarang tibalah waktunya hidup terencana. Kapela angan kawan, dan bila semua terencana pasti jadi mudah, bahagia, sejahtera selalu. Wow, keren keluarga terencana. Wow, keren keluarga berencana. Keluarga Indonesia, keluarga terencana, keluarga berencana. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, keluarga keren cegah stunting. Keren keluarga terencana. Oh, keren keluarga berencana. Keluarga Indonesia, keluarga terencana, keluarga berencana. Oh hey, 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 keluarga keren cegah stunting. Oh yeah, keluarga keren cegah stunting. Sekarang tibalah waktunya
bila semua terencana pasti jadi mudah, bahagia, sejahtera selalu. Wow, keren, keluarga terencana. Wow, keren, keluarga berencana, keluarga Indonesia, keluarga terencana, keluarga berencana. Oh yeah, keluarga keren cegah stunting. Sekarang tibalah waktunya hidup terencana, kapela, angan, kawan. Dan bila semua terencana pasti jadi mudah, bahagia, sejahtera selalu. Wow, keren, keluarga terencana. Wow, keren, keluarga berencana, keluarga Indonesia, keluarga terencana, keluarga berencana. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, keluarga keren cegah stunting. Keren, keluarga terencana. Oh keren, keluarga
pasti jadi muda, bahagia, sejahtera selalu. Wow, keren, keluarga terencana. Wow, keren, keluarga berencana, keluarga Indonesia, keluarga terencana, keluarga berencana. Oh yeah, keluarga keren cegah stunting. Sekarang tibalah waktunya hidup terencana, kapela angan kawan, dan bila semua terencana pasti jadi muda, bahagia, sejahtera selalu. Wow, keren, keluarga terencana. Wow, keren, keluarga berencana, keluarga Indonesia, keluarga terencana, keluarga berencana. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, keluarga keren cegah stunting. Assalamualaikum Yunda-Yunda semuanya. Waalaikumsalam Mbak Fatma. Masya Allah, lagi di mana ini Mbak Ipa? Lagi keluar, sudah mau pergi. Kita masih menyempatkan ikut bergabung ya. Baik, ini karena sudah pukul 19.30 dan Yunda Tari juga sudah siap sepertinya. Sudah dibuka dengan senyumnya Yunda Tari, Masya Allah. Bikin tambah semangat, ya ngantuk, nggak jadi ngantuk ini Yunda. Iya, saya yang ngantuk. Baik, Yunda ini yang bergabung sudah ada 14 ya. Karena kemarin Yunda Tari sudah menyampaikan kalau kita akan berjumpa kembali di pukul 19.30 di hari ini, maka untuk Yunda-Yunda yang lain, peserta-peserta yang lain yang belum bergabung, kita tunggu sambil dimulai ya Yunda Tari ya. Oke, monggo. Baik, mohon izin Yunda semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Yunda Tari, Ketua Departemen Sosial Pimpinan Wilayah Syatul Aisyah Jawa Timur, yang hari ini juga sekaligus akan menjadi narasumber sharing kita, dan juga yang kami hormati Yunda Iva Farida, Ketua Umum Pimpinan Daerah Nasional Aisyah Kabupaten Gresik, serta Yunda-Yunda semuanya yang alhamdulillah ya di 2 hari ini sudah konsisten untuk bergabung pada
penyusunan cerita mini inspiratif atau cerita inspiratif. Alhamdulillah syukurillah amma ba'du, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita bisa kembali berjumpa di forum ini ya, meskipun dilaksanakan di malam hari. Yunda-yunda semuanya sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dan insya Allah serius mengikuti forum ini. Kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena atas teladan yang hak dari beliau kita dapat berjalan dalam kebenaran dan juga menegakkan agama Islam. Alhamdulillah ini adalah hari kedua. Kemarin kita sudah belajar bersama Bunda Novi tentang cerita mini dan banyak hal yang sudah kita pelajari. Nah, untuk hari kedua ini kita akan sharing bersama Yunda hebat Nasihatul Aisyah, yaitu Yunda Ria Eka Lestari, atau nanti akan kita sapa dengan Yunda Tari. Sebelum Yunda menyampaikan atau memaparkan diskusinya pada malam hari ini, sebelumnya saya akan sedikit memperkenalkan kurikulum vitae beliau. Tapi ini tentunya Yunda sudah kenal ini Yunda Tari. Sudah terkenal karena sudah terkenal, Masya Allah. Nah, tapi tetap saya bacakan ya ini karena saya juga sambil supaya nanti bisa mengambil value yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dari Tari. Yunda Tari ini, nah ini yang Yunda kalau mau melihat kisah inspiratif Yunda Tari, ini ada Facebooknya Yunda Tari, yaitu Ria Eka Lestari. Beliau ini memiliki keahlian di bidang yang pertama cerita mini, penulisan cerita mini, cerita pendek, novel, pentigraf, puisi, dan pantun. Masya Allah, ini sudah ahlinya ini. Berarti Yunda Tari ini selain concernnya di sosial, juga relate dengan kegiatan kita, yaitu di penulisan. Nanti insya Allah ilmu yang akan kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian beliau ini merupakan fasilitas guru penggerak angkatan 5. Nah, ini sekarang eranya Merdeka Belajar ya, sekolah penggerak. Nah, beliau ini juga sudah menjadi fasilitator guru penggerak dari praktik guru penggerak angkatan 1. Masya Allah, luar biasa. Nah, Yunda Tari ini juga memiliki banyak sekali pengalaman dan prestasi dalam bidang penulisan. Seperti salah satunya, wah ini masih fresh sekali ya Yunda ya, tahun 2022 dan 2021. Beliau menjadi juara tingkat nasional penulisan kisah inspiratif terbaik dengan judul naskah Asa di Balik Ancala. Temanya ini, nanti kita bisa banyak belajar dari Yunda Tari. Dan yang kedua ada beliau ini menjadi peserta terbaik 2 tulisan inspiratif. Ini eventnya tingkat dilaksanakan oleh Melingkar Pena Jawa Timur. Nah, kita bisa simak dan juga kita bisa baca tulisan beliau di Instagram @ria_eka_lestari. Bisa di-follow juga ini Yunda. Nanti habis ini Yunda Tari banyak followersnya. Selanjutnya beliau ini juga merupakan juara 1 lomba cerita mini tingkat nasional yang dilaksanakan oleh PPI Hadramaut Yaman. Masya Allah, luar biasa. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak menulis. Yunda Tari ini dari biografinya, dari CV-nya beliau ini pasti sibuk sekali, tetapi beliau juga masih concern untuk bergerak di bidang sosial. Oke, terlalu panjang, langsung saja kami persilakan kepada Yunda Tari untuk menyampaikan dan memimpin diskusi pada malam hari ini. Silakan Yunda. Ya, terima kasih Yunda Fatma. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa membersamai. Ya, senang sekali saya bisa membersamai teman-teman di sini ya. Di sini yang sudah hadir ada yang saya tahu, saya pernah baca tulisannya ya. Ada Yunda Ani, Yunda Maya, Yunda Ian, Yunda Iit, Yunda Siti Fatimah. Kemudian sudah, kayaknya itu aja. Ini tulisannya sudah bagus. Jadi apa itu namanya?
sudah tertata rapi gitu ya, sudah mulai mengenal kata baku non baku gitu. Tinggal nanti cuman yang saya baca kemarin itu jenisnya cerpen ya kalau nggak salah, dan itu sudah mulai tampak apa itu namanya amanahnya begitu ya, amanah ceritanya, tinggal nanti dipoles sedikit dengan inspiratifnya. Nah kemarin kan teman-teman sudah tahu nih tipsnya yang dibocorkan oleh narasumber kita yang pertama, yaitu Bunda Novi, yang nantinya juga beliau yang akan menilai gitu ya, menjuri naskah teman-teman semua. Kemarin beliau sudah ngasih bocoran nih, beliau itu suka yang nggak banyak tipe. Nah, berarti nanti teman-teman ketika nulis, sudah selesai ceritanya, sudah selesai naskahnya, baca lagi, cari ada tipenya enggak. Nah, terus beliau kemarin juga sudah bilang kalau beliau itu suka tulisan yang tanda bacanya itu benar. Nah, ini kan apa namanya? Ini kan antar tipe dan tanda baca ini kan bisa dipelajari ya. Artinya tidak butuh waktu lama untuk belajar gitu. Kalau mungkin tentang inspiratifnya, tentang apa kemarin plot twist itu mungkin teman-teman masih butuh jam terbang gitu ya, jam terbang menulis. Tapi kalau tentang tanda baca dan apa itu tipe itu insya Allah ketika teman-teman mau meluangkan sedikit waktu untuk fokus ke naskah ngedit gitu ya, self editing atau swasunting, itu teman-teman pasti insya Allah bisa, karena hal yang mudah untuk ngambil poinnya juri ya teman-teman ya. Jadi tanda bacanya nanti diperhatikan ketika ada kalimat langsung itu seperti apa, di mana letak tanda petik, di mana letak koma, di mana letak titik, huruf besar dan huruf kecilnya gitu ya. Kemudian kemarin beliau juga sudah ngasih bocoran nih, beliau itu suka dengan tulisan yang kata baku dan non bakunya itu sesuai dengan KBBI kan gitu ya. Nah, sekarang saya ingatkan lagi nih teman-teman, sudah belum melakukan apa yang kemarin beliau pesankan? Di gadgetnya harus ada KBBI online ya. Tulisannya KBBI 5 online itu ya. Nah, nanti bisa mulai di searching apa diunduh ya di Play Store. Nah, kali ini saya tidak akan memberikan salin dia karena saya sudah tidak akan mengungkit masalah teori menulis ya, sudah kemarin oleh pakarnya yaitu Bunda Novi. Saya langsung ke teknisnya saja. Nah, teknisnya begini teman-teman. Saya akan share ini aja ya, dokumen atau whiteboard, dokumen aja. Jadi kalau saya mau nulis itu, saya bikin oret-oretan dulu. Kalau kemarin beliau bilang apa outline begitu ya. Kalau saya bilangnya storyboard. Ini kebetulan e-pen saya ketinggalan di sekolah, jadi saya nggak bisa apa itu namanya oret-oret ya. Saya tulis aja. Jadi misalnya gini. Saya mau bikin tentang stunting gitu ya. Saya punya sudah punya ide. Idenya kan stuntingnya kan ini ya tentang pengalaman ASI kan ya. Kita fokus ke pengalaman ASI. Maka saya cari pengalaman ASI saya yang mana yang menurut saya itu butuh perjuangan banget. Nah, ketika Kayla kecil lahir itu saya hanya bisa memberikan ASI itu hanya 3 bulan. ASI eksplosif itu berapa bulan sih? 6 bulan Taya. Yunda Fatmah. 6 bulan ya? Iya Yunda. Iya Yunda. 6 bulan. Saya itu hanya bisa memberikan ASI itu 3 bulan saat di rumah itu. Ketika saya mulai masuk itu saya sudah, oh ya makasih Mbak Maya. Nah itu saya sudah nggak bisa, ASI itu nggak bisa keluar gitu ya. Maka saya tulis nih di oret-oretan saya pakai bolpen gitu ya atau pensil gitu ya. Saya tulis nih, ngasih ASI cuma 3 bulan. Nah, kenapa? Terus saya tulis, kenapa ya kok saya merasa ini yang paling membekas perjuangannya? Karena saat itu saya sakit hati. Sakit hati. Kenapa? Karena saudara gitu ya, saudara kayak saudara kayak sepupu atau bude, Pak D kayak gitu ya. Nah, itu
yang tilik bayi gitu ya, dan tetangga gitu ya, tetangga, terus apalagi ya teman gitu ya, yang nyapa di WA, ngucapin selamat dan sebagainya, itu selalu bertanya gitu, bertanya ASI penuh tak gitu ya. Nah, pertanyaan ini itu bikin saya sakit. Pertanyaan ini bikin saya sakit. Jadi saya itu nulis yang namanya outline itu kayak gini, dengan kata-kata saya sendiri. Pertanyaan ini bikin saya sakit. Kenapa? Karena saya malu, gitu ya. Saya merasa nggak bisa jadi ibu yang apa ya, yang sebenarnya gitu ya. Saya merasa punya kelainan kayak gitu ya. Nah, terus saya itu jadinya pengen mereka itu cepet-cepet pulang gitu. Terus saya trauma ketika ada tamu yang tilik bayi ke rumah saya ya, itu saya takut akan ditanyai yang sama gitu, pertanyaan yang sama. Nah, ini saya tulis di oret-oretan kayak gitu. Nah, akhirnya solusinya apa saya ketika itu? Kenapa saya bisa bertahan gitu ya? Saya bertahan itu karena saya sini ya, bentar. Nah, saya ini solusi gitu ya. Kalau ini tadi konflik ya, ini tadi konflik, ini puncak konflik nih. Terus solusinya saya curhat ke suami gitu ya. Ternyata suami menerima gitu ya, nggak nyalahin saya gitu ya, nggak nyalahin. Ini pokoknya saya itu ngobrol nggeremeng sendiri sambil nulis sendiri gitu ya teman-teman ya. Suami nerima, nggak nyalahin. Terus habis itu sebentar laptop saya. Nah ini suami nerima nggak nyalahin. Terus saya buka internet gitu ya, cari info gimana Kayla kecil itu tetap bisa sehat meski tanpa ASI di bulan keempat gitu ya, tapi pakai susu formula. Nah terus saya cari info. Nah, kita kan harus kaitkan dengan stuntingnya ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa di naskah kita itu ada ASI-nya dan ada kata-kata stunting gitu. Jangan sampai di naskah kita besok itu ada pengalaman kita mengasih ASI, tapi kita nggak ada satu kata pun stunting. Nah, karena kan kita harus, kalau ikut lomba itu kan kita harus jeli ya dengan tema, dengan ketentuan yang diberikan panitia, ya kan? Nah, maka meskipun kata stunting cuma satu itu nggak apa-apa, yang penting sudah ada poinnya gitu ya. Saya cari info gitu ya, gimana putri kecilku itu nggak kena stunting gitu, hanya karena tidak mendapat ASI eksklusif. Nah, kayak gini, udah kan? Saya sudah punya konflik, saya sudah punya solusi. Nah, sudah setelah itu konflik dan solusi ini yang jadi storyboard saya. Cuman itu toh. Nah, kemudian saya baru ramu ini ke yang namanya tulisan gitu, teman-teman. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, kalau teman-teman pernah baca bukunya suaminya Asma Nadia, itu beliau pernah menulis buku yang berjudul kalau nggak salah 100 dosa penulis pemula kalau nggak salah. 100 dosa penulis pemula kalau nggak salah ya. Salah satu dosa penulis pemula itu adalah mengawali tulisan itu dengan deskripsi latar. Misalnya kayak gini. Ada tulisan tuh kayak gini. Angin berhembus menyapa rambutku. Tapi aku tak merasakan kedinginan. Aku hanya fokus pada rumput yang bergoyang di depanku. Aku tahu sih, dia nggak akan mampu mendengar celotehanku sore ini. Aku juga tahu bahwa matahari yang akan tenggelam pun nggak akan pernah bisa merasakan apa yang sedang kupikirkan senja ini. Misalkan seperti itu masuk
100 dosa penulis pemula. Nah, terus gimana dong? Kan banyak ya yang seperti itu. Nah, kalau saya pribadi itu saya tidak menyalahkan. Karena setiap penulis itu punya gaya selingkung sendiri-sendiri. Tetapi ketika teman-teman itu menulis untuk konsumsi pribadi, misalnya ngetik di medsos, bikin buku solo, itu terserah teman-teman mau nulis seperti itu silakan gitu ya. Tapi ketika teman-teman ikut lomba, hindari tulisan yang seperti itu. Terutama ketika cermin. Kemarin Bunda Novi sudah menyampaikan. Cermin itu karena dibatasi oleh kata, maksimal 1000 kata, maka mampatkan kan gitu ya. Mampatkan dan langsung to the point. Nah, cerita yang bagus itu langsung diawali dengan puncak konflik. Jadi di paragraf pertama yang saya tulis adalah konflik saya ini. Puncak konfliknya ini. Nggak perlu saya menjelaskan tentang 15 Oktober 2009. Tangisan Kayla kecil. Pertama kali ku dengar. Ah Kayla, nama yang sudah kusiapkan sebelum dia lahir, akhirnya bisa ku dengar juga. Nggak perlu saya memulai paragraf dengan itu, dengan kelahiran Kayla, nggak perlu. Jadi saya langsung memulai dengan puncak konflik. Misalnya gini, saya mulai dengan puncak konflik. Saya itu tipe orang yang gini teman-teman, saya tipe orang yang suka mengawali tulisan dengan kalimat langsung gitu. Jadi saya awali dengan percakapan gitu ya, dengan kalimat langsung. Tanda petik. Kenapa sih orang itu tanda petik gitu ya. Umi itu Abi itu benar bisa nerima Umi apa adanya. Umi yang kayak gini sekarang asinya udah nggak keluar lagi, udah nggak bisa ngasih anak kita gitu atau udah nggak bisa ngasih putri kita memenuhi haknya gitu ya, memenuhi haknya misalnya seperti itu. Benar Abi mau nerima. Itu langsung saya tulis di paragraf pertama, kalimat pertama. Kemudian saya tidak langsung menuliskan jawaban enggak gitu. Kemudian saya menuliskan jawaban Abinya itu kayak orang baca komik, baca percakapan, dialog atau skrip drama gitu ya. Tapi ketika saya sudah menuliskan kalimat langsung itu, baru saya kasih koma, tanda petik, ucapku pada lelaki tinggi di depanku dengan ucapku pada lelaki di depanku dengan nada cukup tinggi. Kemudian dari jawabannya dari jawaban yang melegakanku, aku bisa merasakan bagaimana ia tetap menjadi pendamping hidupku yang siap menerima aku apa adanya. Meskipun di depan orang lain, aku bukanlah ibu yang sempurna. Nah, itu menjadi awal paragraf saya. Maka juri akan melihat, oh, ini dia kenapa ya penulis ini ya? Kok tiba-tiba ngomong ke suaminya kayak gitu? Itu membuat juri kemudian penasaran gitu ya, kepo, kelanjutan ceritanya kayak gimana sih? Kayak gitu. Itu bedanya ketika kita mengawali paragraf dengan puncak konflik dengan paragraf yang diawali dengan latar gitu ya, deskripsi latar gitu. Kemudian itu ya. Nah, ini ada contoh. Sebentar saya stop share. Saya lihatkan ini tulisan saya yang kemarin di FLP Jatim. Itu kenapa bisa terbaik kedua gitu ya. Itu saya nulis selama 30 hari di bulan Ramadan, mulai dari Ramadan hari pertama sampai Ramadan hari terakhir. Teman-teman bisa melihat di Instagram saya ya, yang ada hashtagnya FLP tulisan inspiratif bersama FLP Jatim kalau nggak salah. Itu
Jadi di situ kalau di Instagram itu kan takarirnya, tahu takarir ya teman-teman. Takarir itu caption ya. Bahasa bakunya kan takarir ya. Takarirnya itu kan maksimal 300 kata kalau di Instagram. Bentar, tak terus di mana ya? 30 hari penuh inspirasi. Ini tentang ASI, tentang apa pengalaman saya yang ASI, tentang apa suara saya yang kemarin loh, yang tapi itu hari keberapa ya? Tentang saya yang berontak tidak terima terhadap apa ibu yang membuang bayinya yang justru disalahkan gitu ya. Jadi saya itu apa itu ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa seharusnya yang disalahkan bukan ibunya, seharusnya yang disalahkan bukan yang dipenjara bukan ibunya tapi netizennya gitu. Karena kan yang membuli, yang bikin ibu stres itu kan netizennya gitu ya. Begitu itu yang kemudian bisa kalau misalnya saya ikut lomba kita sekarang itu bisa saya masukkan tuh ke inspirasinya gitu. Saya hubungkan dengan itu tadi. Mana ya? Oh ini hari ke berapa ini? Enggak ada. 1, 2 hari kedua. Bentar saya bukakan. Biar teman-teman tahu yang saya maksud. Sekaligus saya bukakan ini nanti ini ya, kita belajar tanda baca. Nah, ini saya berbagi layar dengan teman-teman. Nah, ini saya kasih judul lidah setajam pisau ya. Itu berangkat dari, memang kan karena 30 hari menulis inspirasi itu syarat lombanya adalah aktivitas di hari itu yang menginspirasi saya gitu kan. Oh, bukan ini. Keliru. Bentar-bentar. Ini empati soto ayam. Bentar teman-teman ya. Nah, ini. Nanti ya gimana? Tulisannya banyak sekali nih pasti, jadinya sampai bingung dicarinya. Iya, saya itu orang yang nggak tertib. Ini yang Kayla dan teman virtualnya ini terpilih. Setiap pekan itu dipilih satu tulisan paling menarik. Kayla dan teman virtualnya ini terpilih sebagai tulisan terbaik sih. Ini ya, ketika itu fotonya itu Kayla. Nah, ini saya ceritakan, baru sadar kalau Kayla sudah setinggi aku, mukenanya sudah tak muat lagi. Jadi, koleksi mukena aku sekarang sudah bukan untukku saja, tetapi juga untuknya. 2 bulan lagi aku akan melepasnya ke kota pelajar. Netraku jadi berair, tak bisa aku bayangkan sepinya rumah ini tanpa celotehnya. Tak ada lagi suara ala boneka yang akan menyambutku di tepi pintu samping ketika aku pulang kerja. Ini contoh paragraf yang tidak diawali dengan kalimat langsung. Gitu ya. Kenapa kok saya tidak mengawali dengan kalimat langsung? Karena event ini kan bukan event cermin ya, tapi event tulisan 30 hari, artinya seperti my diary gitu ya, catatan harian gitu. Nah, ini yang saya bedakan di situ sih. Terus ini aku bersyukur masih bisa membersamai tumbuh kembang putriku dari lahir hingga kini. Ingatanku melayang pada kejadian yang baru terjadi kemarin. Senin 28 Maret 2022, seorang ibu berinisial FN tega membuang bayinya yang masih berusia 1 bulan ke dalam sumur. Ada banyak pertanyaan tersirat dalam benakku. Bagaimana kondisi perempuan 25 tahun itu sekarang di dalam penjara? Apakah dia menyesali perbuatannya? Apakah masih ada rasa rindu pada bayi tak berdosa itu? Apakah dia masih menyimpan dendam pada orang-orang yang mengejeknya? Ini kan sebenarnya konflik saya ya, yang ketika saya itu ingin menyampaikan kepada pembaca, ingin bahwa saya itu protes dengan kejadian di negara kita yang menurut saya tidak adil gitu ya terhadap perempuan, itu saya kaitkan dengan aktivitas saya dengan diri saya sendiri gitu. Makanya di paragraf pertama saya tidak langsung menyampaikan tentang si FN, tapi saya menyampaikan tentang si Kayla dulu yang sudah beranjak dewasa gitu ya, beranjak remaja gitu.
Nah, baru saya menyampaikan di sini, saat Kayla kecil, aku mengalami kondisi yang hampir sama dengan perempuan itu. Dengan kemampuanku yang hanya bisa memberikan air susu ibu atau ASI 3 bulan, membuatku cukup sedih. Bahkan aku sangat tak suka jika ada keluarga yang datang ke rumahku dan melontarkan kalimat, loh kok sudah tidak keluar ASI-nya? Kasihan bayinya, rasanya aku ingin mengusirnya dari rumah. Ini adalah pengalaman gitu ya, yang pengalaman nyata yang saya hadapi. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Kemarin Bu Novi juga menyampaikan tentang diksi gitu ya. Saya sudah benak ini diksi ketika saya mau menyampaikan tentang mungkin bisa kata ganti hati atau pikiran gitu ya. Dalam benakku gitu ya, itu mungkin lebih terasa lebih sastra sedikit gitu ya, lebih indah sedikit lah kalau dibaca gitu ya, dinikmati oleh pembaca. Kemudian ketika saya mau menulis sambil saya membaca sambil memasak misalnya, itu saya sudah tidak pakai kata sambil tapi sembari. Nah, seperti itu apa itu namanya, akan kita dapatkan ketika kita banyak membaca memang. Kemarin ya dari Bunda Novi menyampaikan kan ya, apa itu tipsnya menjadi penulis itu ada 4. Membaca, yang terakhir menulis ya. Kemudian ini kalimat langsung teman-teman. Kalau teman-teman mau menuliskan kalimat langsung itu ini ya, ada tanda petik, terus ada lo ini ya. Ada apa? Maksudnya kata pertama itu hurufnya besar gitu ya. Nah, kemudian titik di akhir, kemudian tanda petik. Ini. Ketika sudah tidak ada sudah tidak ada kata lanjutan di belakangnya. Ini kan sudah ganti kalimat ya. Tapi kalau misalnya ada lanjutan di belakangnya, misalnya ucapnya gitu, maka titiknya ini diganti koma. Nanti akan ada. Nanti saya jelaskan. Ini saya hari ini saya cuman ngasih teman-teman ini aja tipsnya agar besok lolos sama Bunda Novi. Kalau ide kan teman-teman sudah paham ya kan, tips menulis kemarin sudah sama Bunda Novi. Kadang aku heran, sesama perempuan kadang masih tak bisa menghargai perasaan perempuan lainnya. Berpendapat adalah hak setiap orang, namun bukankah dalam hak asasi manusia atau HAM dijelaskan bahwa ambil hakmu tanpa melanggar hak orang lain? Lalu jika sudah terjadi peristiwa seperti yang dialami Ibu FN, apakah para pelaku perundungan itu mau bertanggung jawab atas lidah mereka yang tak terkontrol? Bagiku ini adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan yang masih saja terus terjadi di negara ini dan faktanya tidak dilakukan oleh kaum pria saja. Kekerasan verbal sama tajamnya dengan fisik. Nah, ini adalah amanah gitu yang disampaikan. Tetapi kelemahan saya itu adalah saya belum pernah gitu ya membuat tulisan yang plot twist. Menurut saya ya, tulisan-tulisan saya selama ini itu ya berakhir ending titik gitu, tulisan titik gitu. Sedangkan plot twist itu tulisan koma gitu ya. Nah, teman-teman, terkait dengan membaca menulis, apakah teman-teman sudah membaca beberapa tulisan inspiratif gitu? Ketika saya mau ikut lomba gitu ya, setiap saya mau menulis atau apalagi ikut lomba, itu saya mesti sebelum menulis, meskipun saya sudah punya ide di sini ya, saya sudah punya storyboard bahkan, itu saya mesti sempatkan membaca minimal 3 tulisan yang tipenya sama dengan yang mau saya ikuti. Misalnya, saya mau mengikuti lomba cermin inspiratif, cerita mini inspiratif, maka saya cari tuh tulisan cerita mini inspiratif. Penulisnya siapapun, saya nggak pandang bulu. Itu saya baca minimal 3 tulisan. Itu sebagai amunisi saya. Setelah saya membaca, baru saya mulai menuangkan storyboard saya ke dalam tulisan. Nah, seperti itu. Contohnya cerita mini yang lebih panjang lagi. Ini yang kemarin, Yunda Fatma, saya lupa, yang saya juara 1 di Yaman itu judulnya apa tadi, Yunda? Kalau nggak salah, Suar Literasi Kayla ya. Sebentar saya cekkan kembali. Ini Suara Literasi Kayla. Oh ya, belum saya share screen. Kenapa saya mau menyampaikan yang ini? Jadi gini teman-teman.
tulisan-tulisan saya itu rata-rata bukan, saya selalu membawa pembanding. Jadi maksudnya gini, saya punya nih, kayak gini ya, misalnya gini, kita mulai dari awal. Jadi biar teman-teman nanti mengikuti prosesnya itu dari awal. Saya mau ikut lomba gitu ya, SCMN. Sayembara Cerita Mini Nasional. Temanya adalah literasi. Kemudian saya mikir nih, punya pengalaman nyata apa ya aku tentang literasi? Oh iya, Kaila. Kaila dulu itu dia nggak pernah mau apa itu namanya buka pegang buku gitu ya. Abinya itu ketika Kaila lahir itu udah bilang gini nih, pokoknya Mi, kita sepakat nih, kalau kita keluar kota nggak usah bawa oleh-oleh kue atau makanan khas kota itu. Terus apa dong? Oleh-olehnya buku. Biar Kaila itu terbiasa bahwa oleh-oleh itu buku. Nah, oke, bagus kan? Sepakat tuh. Ternyata selama abinya itu, karena abinya sering keluar kota, itu ya, selalu bawa buku. Itu Kaila nggak pernah mau megang gitu ya, nggak pernah mau nyentuh. Dibacakan aja nggak pernah mau dengar. Itu saya tulis tuh di storyboard. Meskipun saya itu karena itu pengalaman diri saya, tapi kan saya tentu pasti hafal ya. Tapi saya nggak mau ngawang. Karena saya tidak mau ada detail yang terlewat. Detail yang terlewat itu penting ya teman-teman. Jadi saya selalu nulis poin-poinnya. 1, kesepakatan waktu Kaila lahir. 2, gitu ya. Kesepakatannya apa nih? Oh ya, bawa oleh-oleh buku kan gitu ya. 3 apa? Oh Kaila nggak mau. Ternyata konfliknya ini mulai konflik kan. Ternyata Kaila nggak mau megang sama sekali. 4, dibacain aja nggak mau dengerin gitu ya. 5, yang dia mau itu cuma 1. Waktu itu dia paling suka dengan Gen Halilintar. Jadi dia suka banget dengan Gen Halilintar. Jadi cuma 1 aktivitasnya itu di depan tablet gitu ya. Ngeliatin YouTube-nya Gen Halilintar terus. Sampai dia apal banget yang namanya Gen Halilintar siapa aja. Terus akhirnya yang kelima, aku sama abinya udah nyerah. Akhirnya udah nggak usah dilanjutkan. Dan nggak usah ngomongin tentang buku. Pokoknya kesepakatan kami ubah. Kami ubah kesepakatan bahwa nggak usah ngobrolin tentang buku, nulis, membaca. Pokoknya hal yang terkait dengan literasi nggak usah diomongin di depan Kaila. Nah, setelah itu ternyata si Kaila ini lihat waktu itu Gen Halilintar itu nerbitin buku gitu ya. Akhirnya si Kaila ini tanya, sebelum nerbitin buku, kita ubah bahwa kita dukung aja apa yang Kaila mau. Akhirnya kita dukung tuh. Kaila ditanya, Kak, kenalin dong Gen Halilintar itu siapa aja gitu ya. Umi juga pengen kenal. Oh ya, Gen Halilintar sekarang lagi ngapain nih? Ada YouTube yang terbaru apa nih? Gitu. Pokoknya kita beri daya dukung gitu ya dengan apa yang dia suka. Ternyata dia malah nggak jauh dari kita. Awalnya dulu ketika kita ngenalin buku si Kaila ini tambah menjauh. Dia nggak pernah cerita tentang Gen Halilintar. Dia nggak kayak takut gitu ya. Tapi ternyata ketika kita justru mendukung dia, membuang jauh-jauh yang namanya buku, Kaila ini semakin mendekat. Iya, kalau kita nggak cerita, nggak tanya, dia cerita sendiri. Ini ada Gen Halilintar bikin YouTube baru nih, ada yang baru, unggahan baru gitu ya. Terus suatu saat Gen Halilintar itu punya buku, nerbitin buku gitu ya, nulis. Dia cerita, Mi, Gen Halilintar nulis buku. Oh iya Kakak, iya gitu. Wah keren ya bisa nulis buku. Kaila juga pengen kayak Gen Halilintar. Oh pengen nulis buku. Iya ya udah baca-baca buku aja dulu nanti baru bisa nulis. Gimana caranya nulis? Nggak mau baca buku, maunya langsung nulis. Ya Kakak baca aja dulu. Nanti Kakak tulis aja seperti buku yang Kakak baca. Gitu. Akhirnya dia mulai nih buka buku-buku yang sudah berdebu gitu ya. Nah itu mulai dia mau buka. Mulai mau dengerin ketika mau tidur saya bacain bukunya itu mulai mau dengerin. Waktu itu yang kita bawa itu kan buku cerita anak gitu ya. Nah dia mau dengerin. Nah disitulah kemudian
dia merasa ada daya dukung gitu ya. Akhirnya dia malah saat itu malah suka dongeng gitu ya, sampai kemudian dia jadi juara satu apa namanya lomba nulis cerpen gitu ya untuk pemula, sampai kemudian dia mengenal yang namanya puisi. Baru dia disitulah muncul prestasi-prestasinya di literasi. Nah, itu yang saya tulis. Nah, seperti ini adalah contoh paragraf pertama yang dimulai dengan awal konflik, dengan puncak konflik. Mulai sekarang berjanjilah untuk tak menyebut kata buku, baca, tulis, atau apapun yang berkaitan dengan dunia itu, hentakku pada laki-laki di depanku. Nah, ini kan juri akan melihat gitu ya, teman-teman. Loh, wong ini disuruh nulis kisah inspiratif tentang literasi, kok malah penulisnya nulis nggak boleh menyebut kata buku gitu ya, malah nggak nulis ke literasi. Kan bikin juri penasaran tuh kan. Nah, sesuatu yang bertentangan. Momen ini 5 tahun lalu meruntuhkan semua impianku. Baru paragraf kedua, baru saya mulai deskripsinya. Ini, baru saya mulai deskripsinya. Ini yang saya katakan tadi. Kalimat langsung dimulai dengan tanda petik, kemudian kata pertama itu adalah huruf besar, gitu ya. Kemudian di sini kalau memang ini adalah hentak, hentak ini bakunya adalah entak ya teman-teman, entak. Itu karena dia adalah entak, maka kan ada penguatan di situ. Maka saya pakai tanda seru, tanda baca yang cocok kan ya, tanda seru, kemudian baru tanda petik. Habis tanda seru nggak usah dikasih titik lagi, cukup gini ya. Kalau misalnya dia bukan suatu perintah atau suatu penguatan, harusnya titik, enggak, koma. Kenapa? Karena di sini masih ada lanjutan kalimatnya. Titik itu baru di akhir kalimat di belakang ini. Itu ya. Nah, ini saya kembalikan lagi karena ini tadi tanda seru. Entakku pada laki-laki di depanku. Ditutup dengan tanda petik dulu, di depanku baru titik. Nah, pada kalimat langsung dalam satu paragraf ini cukup satu kalimat karena ini adalah kalimat langsung. Penjelasannya mulai paragraf baru. Apakah boleh jika penjelasannya ini di paragraf pertama? Boleh, tetapi membuat mata pembaca jenuh. Ya, mata pembaca jenuh. Maka dari itu saya memilih untuk membuat paragraf baru agar mata pembaca tidak jenuh. Ini adalah tips penulis agar juri tidak merasa jenuh dengan tulisan kita. Meskipun spasinya itu satu ya teman-teman, tapi nggak jenuh. Nah, ini kemudian di tengah-tengah saya sisipkan ini kisah lain gitu. Kisah lainnya apa nih? Kisah lainnya ini nih, sebentar. Oh, bukan yang di sini berarti yang kisah lainnya. Berarti yang di event nanti sama Bunda Novi aja ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kemudian saya menghindari adanya tulisan Arab. Maksudnya gini, ada beberapa penulis itu yang dia kemudian di akhir itu dia mengutip sebuah ayat atau hadis yang dia tuliskan surat atau ayatnya gitu ya, surahnya atau ayat atau hadisnya, bahasa Arab maksudnya tulisan Arabnya, kemudian dia juga tuliskan artinya di situ. Saya tipikal penulis yang tidak suka karena menurut saya itu terlalu menggurui. Cerita mini inspiratif itu adalah yang bagus itu adalah ketika pembaca itu tidak merasa digurui, tetapi merasa dia membaca sebuah kisah nyata yang kemudian di akhir setelah dia membaca, dia mendapat suatu insight baru yang menurut dia ini bagus buat tak contoh kayak gitu. Jadi biarkan pembaca itu yang menyimpulkan sendiri apa amanah kita. Kita tidak perlu menyuruh gitu ya, atau ya itu tadi menggurui. Nah itu ya. Kemudian maunya mana dulu nih, nulis judul dulu apa nulis cerita dulu? Ini terserah teman-teman nyamannya di mana. Saya tipikal orang yang ketika saya sudah bikin storyboard itu panduan saya untuk nulis. Mana puncak konflik yang harus saya letakkan di awal tulisan gitu ya. Mana solusi yang harus saya letakkan di
akhir gitu ya, atau tersebar di bagian tengah hingga akhir begitu. Nah, ketika storyboard sudah siap, itu saya itu nggak langsung nulis, tapi saya buka Instagram, teman-teman. Nah, teman-teman, Instagram itu kan akan munculnya itu sesuai dengan ini ya, sesuai dengan apa yang selalu kita lihat gitu ya, apa yang selalu atau sering kita lihat. Kalau saya buka Instagram saya, itu munculnya itu adalah masak-masak sama kayak gini nih, masak-masak, kelihatan nggak ya? Masak-masak sama quotes. Sama quotes. Karena apa? Karena memang saya suka sekali buka Instagram itu satu quotes dan yang kedua masak-masak. Nah, saya dari kesibukan saya itu saya hampir nggak punya waktu untuk baca buku. Saya hanya baca buku ketika satu, saya mau nulis novel. Itu saya selalu langsung beli online novel minimal 3. Jadi sebelum nulis novel, saya sudah punya ide, sudah punya storyboard, tapi saya taruh, kalau kata Bunda Novi, diendapkan gitu ya. Saya endapkan, saya terus ini nih, belanja online novel, langsung 3. Biasanya saya suka novel-novelnya Asma Nadia. Langsung saya beli novel 3, apa itu namanya, saya baca dulu habis itu. Novel 3 itu harus saya habiskan, setelah itu baru storyboard saya ambil, saya nulis. Begitu juga dengan cermin seperti itu. Nah, ketika saya sudah punya storyboard, saya kemudian baca minimal 3 cermin orang lain, cerita mini inspiratif orang lain, itu maka yang saya lakukan itu adalah buka Instagram. Buka Instagram, saya buka ini, quotes-quotes itu tadi. Nah, selain quotes, kenapa saya buka quotes? Karena di situ saya akan menemukan diksi-diksi yang bagus seperti suar gitu ya. Suar itu apa sih? Suar itu mercusuar itu loh ya. Lampu yang terang, menerangi gitu ya. Beda dengan lampu oblek tapi kan ya. Seperti lampu mercusuar gitu. Kemudian yang nyentrong kayak gitu ya, bahasa Jawanya itu lampu yang nyentrong kayak gitu. Nah, kemudian selain saya baca quotes-quotes, saya juga baca ini, saya juga buka akun-akunnya penerbit. Itu saya bukain akun-akunnya, bukan saja penerbit, tapi kelas-kelas menulis seperti nulis yuk. Nah, itu di situ biasanya ada konten-kontennya yang khusus diksi. Atau teman-teman bisa langsung ketik tagar diksi, nanti akan muncul tuh diksi indah hari ini. Kalau ngomong ada temaram, ada kalau ngomong ada biang lala gitu ya, gantinya pelangi itu ya. Kemudian ada yang namanya kalau kita mau ngomong tentang langit gitu kan udah biasa. Kita bisa pakai kata jamanika kayak gitu. Itu akan muncul di situ. Biasanya saya selalu bikin judul itu pakai diksi di salah satu katanya. Kalau di sini saya cuman bikinnya sinar literasi Kailah, kan udah biasa ya. Atau cahaya literasi Kailah udah biasa gitu. Tapi saya cari ini diksinya cahaya apa ya? Diksinya sinar lampu yang nyentrong gitu apa ya? Oh, suar. Ya udah saya kasih suar literasi Kailah. Nah, setelah saya dapat judul ini, baru saya menulis. Kenapa? Karena saya merasa panduan saya agar tulisan saya fokus, kemarin kata Bunda Novi, tulisannya harus fokus, nggak boleh ngelambiar kemana-mana. Nah, itu adalah satu storyboard saya. Yang kedua adalah judul. Karena judul selalu saya bold di depan, di atas gitu ya. Jadi kalau saya udah mulai ngelambiar, oh ya kembalikan lagi ke judul. Nah, judul ini kemudian diperkuat lagi di paragraf akhir. Jadi teman-teman, powernya atau kekuatannya cermin itu ada di paragraf awal dan paragraf akhir. Di mana paragraf akhir itu kita mengingatkan lagi kepada pembaca tentang judul kita. Kan pembaca sudah kita bawa nih, mulai awal itu kita sudah membawa pembaca ke puncak konflik. Jadi pembaca sudah kita bawa ke puncak konflik. Setelah itu pembaca mengalir meresapi cerita kita sampai di bawah agar pembaca tidak lupa pesan kita, maka di bawah itu kita kuatkan ke puncak konflik, kuatkan judulnya. Bahwa kita ingin memberikan pesan tentang literasi gitu.
suar literasi Kailanya gitu. Bahwa saya nulis ini itu untuk nyampaikan ke kamu wahai pembaca, ke Anda wahai pembaca tentang suar literasi putri saya yang namanya Kaila kan gitu. Akhirnya saya tulis di sini gitu ya. Aku sadar vlog bukanlah hal negatif. Vlog adalah bentuk literasi digital atau literasi konten video media sosial. Secara tidak langsung Kaila menyadarkanku bahwa menjadi orang tua yang terbuka dengan keinginan anak adalah kunci kesuksesan, termasuk terbuka dengan segala bentuk literasi kekinian. Suar itu, nah ini kan saya munculkan lagi nih di sini. Di paragraf-paragraf sebelumnya saya nggak pernah ngomongin suar. Tapi di paragraf akhir saya baru menyebut kata suar di sini. Suar itu kini mulai tampak, nyala api untuk tanda kesuksesan. Suar itu adalah nyala api. Untuk tanda kesuksesan Kaila mulai bisa kurasakan. Putri kecilku kini telah bangkit, siap berproses menjadi generasi bangsa yang siap di zamannya. Bismillah, bismillah. Nah, ini secara tidak langsung saya ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa suar itu nyala api. Gitu. Tanpa kita harus menuliskan bahwa suar artinya nyala api atau suar kurung buka nyala api. Itu kurang smooth kan ya. Kurang halus bahasanya. Di pembaca itu kurang halus. Masih ada kata menggurui kan di situ. Masih ada perasaan menggurui di situ. Nah, tapi kalau saya masukkan ke sini, ke dalam kalimat itu pembaca tidak akan merasa menggurui, tapi pembaca tahu bahwa oh maksudnya suar itu adalah nyala api. Jadi kita juga kalau kita menggunakan diksi, usahakan pembaca juga kita juga memberitahukan kepada pembaca gitu ya, diksinya itu artinya apa, terutama kalau diksi itu kita gunakan untuk judul. Nah itu teman-teman, satu yang ingin saya ingatkan nih, waktu kita tinggal 30 menit lagi ya. Satu yang ingin kita ingatkan, apapun yang saya sampaikan malam ini itu bukan sesuatu yang mutlak harus seperti itu, tidak ya. Saya hanya menyampaikan pengalaman saya kan gitu. Pengalaman saya, tips ketika saya bisa menjuarai sebuah event, hanya itu saja. Tetapi apakah ada event yang saya nggak juara? Lebih banyak. Lebih banyak event yang saya nggak pernah jadi juara. Jadi sebenarnya kita itu sama ya. Ini jadi kembali lagi ke teman-teman. Cuman saya ingatkan apa itu yang kemarin sudah disampaikan Bunda Novi ya, agar teman-teman kan Bunda Novi sudah ngasih bocoran kan, beliau itu suka tulisannya seperti apa. Nah, terus gini, saya kasih tips lagi nih, teman-teman kalau ikut lomba itu harus tahu gaya selingkung si penyelenggara gitu ya. Maksudnya gini. Ketika saya ikut lomba di FLP Jatim, saya tahu bahwa FLP Jatim itu forum lingkar pena yang keislamannya kuat begitu ya. Maka ketika saya ikut lomba gitu ya, membuat tulisan yang diikutkan lomba di FLP Jatim agar saya bisa dapat poin lebih, ya otomatis saya tulisan saya itu ada muatan-muatan islaminya kayak gitu ya. Jadi ya saya kaitkan dengan ada aktivitas ibadah di situ kan gitu ya. Tapi teman-teman seperti ini tadi, sebentar, tadi kan yang suara literasi Kaila ini kan saya gunakan untuk ikut lombanya PPI Hadramaut Yaman. PPI Hadramaut Yaman itu kan sekolah lanjutan di luar negeri ya. Tapi kan dia kan ini Islam kan ya, fokusnya Islam kan. Maka di sini saya tuliskan tuh Islamnya di sini. Jadi gimana ya? Ya enggak ya Islamnya ya. Nah, ini. Entah bagaimana Allah begitu mudahnya membolak-balikkan hati hambanya. Aku sampai lupa cara bersyukur saat itu. Ya kan? Ini karena saya tahu bahwa penyelenggara lomba itu suka yang Islam kan ya. Tapi beda ketika saya ikut yang kemarin teman-teman, jejak publisher. Jejak publisher itu saya terbaik keempat. Nah, itu tulisan saya di jejak publisher nggak ada kata Allah. Saya ganti semua Tuhan. Gitu. Itu kalau itu tips kita ya, mengambil poin gitu ya, mengambil poin.
dari juri. Karena saya nggak tahu jurinya itu muslim, non muslim gitu ya. Tapi yang pasti Jejak Publisher itu penerbit yang dia umum gitu. Maka saya buat tulisan saya umum. Jadi saya pakai kata Tuhan. Kalau di Jejak Publisher saya temanya tentang mimpi. Kemarin tulisannya itu asa di balik ancala. Asa di balik ancala ini juga ini teman-teman, diksi ya. Asa itu harapan kan ya. Terus ancala itu gunung loh. Diksinya gunung itu ancala. Jadi nah ini KI My Dreams. Asa di balik ancala. Itu saya pakai Tuhan gitu karena ya itu tadi. Ini malah saya dapat infonya itu jam 11.59 nanti malam itu sudah terakhir. Saya dapat info maghrib deadline-nya nanti 11.59 ya wes akhirnya Kaila tak ungsikan sama apinya terus saya fokus nulis ini asa di balik ancala ini juga sama saya mengawali ya paragraf pertama saya dengan puncak konflik di sini ini juga kisah mini inspiratif ya puncak konfliknya adalah ayah punya uang kok Nduk. Tapi kalau uang ini kamu gunakan untuk rekreasi perpisahan, ayah nggak bisa bayar konflik. Ini membuat juri kemudian kepo gitu ya. Oh emang iki. Kok membuat dia terdiam kalimat ini? Emang apa gitu? Dia mau apa? Nah di sini storyboard saya saat itu adalah ketika saya lihat ada lomba. Temanya adalah impian gitu ya, impian. Saya cari tuh pengalaman hidup saya dari mulai kecil yang saya ingat gitu ya. Sampai sekarang tentang meraih mimpi apa ya? Oh iya, saya itu nggak pernah ikut perpisahan, rekreasi perpisahan ya dari mulai TK bahkan ya sampai SMA itu saya nggak pernah ikut rekreasi perpisahan hanya karena satu alasan, ayah saya nggak punya uang. Karena uangnya itu digunakan untuk nyekolahin 2 putri kembarnya dan 1 adiknya gitu ya. Dan ayah saya saat itu posisinya hanya seorang security pabrik pupuk ternama di Kabupaten Gresik yang gajinya nggak cukup gitu ya makanya ayah selalu bilang saat itu ayah itu punya uang ini loh ada uangnya kalau kamu buat rekreasi tapi kalau uang ini kamu gunakan rekreasi ya besok kamu nggak bisa sekolah SMP karena nggak cukup. Nah kalimat ini yang kemudian saya jadikan puncak konflik saya jadikan untuk membuat juri itu terenyuh hatinya gitu ya. Jadi puncak konflik itu gimana caranya juri itu bisa kepo dan pengen nerusin membaca naskah kita kayak gitu. Nah, di sini kemudian saya ceritakan gitu ya, bagaimana ketika usia saya saat itu saat ayah ngomong kayak gini ya, itu bagaimana kemudian bagaimana ketika itu saya membayangkan teman-teman yang sudah berangkat ke Jogja gitu ya sementara saya hanya bisa berdiam di kamar sambil menahan tangis gitu ya kemudian di sini nah ini Tuhan saya nggak menyebut nama Allah di sini karena Jejak Publisher saya nggak tahu kan jurinya muslim atau tidak kalau saya menyebut nama Allah mungkin saya nggak akan jadi peserta terbaik gitu ya ini bukan tentang saya kemudian akidahnya tentang akidah gitu bukan ya semoga saja tidak ya nah kemudian di sini saya menyampaikan gitu ya Tuhan suatu hari nanti aku akan berkeliling kota dengan usahaku sendiri sumpahku terucap dengan tetesan air mata yang langsung mengering nah aku berharap turun malaikat yang mendengar pinta seorang anak perempuan teman-teman tahu ini diksi dan ini saya temukan di mana saya temukan di Instagram tapi kalau sekarang saya ditanya Instagramnya akunnya apa Mbak saya enggak tahu karena ketika saya senggang gitu ya sambil nunggu Zoom buka gitu kan biasanya kan ada waktu ya atau mungkin ketika saya keluar sama Kaila sama abinya keluar beli makan di mana gitu ya sambil nunggu makanannya itu datang saya kan buka-buka medsos nih yang saya buka itu biasanya Instagram dan saya baca tuh quotes kayak gitu tulisan-tulisan yang kecil saya 3 sampai 5 kalimat saja tapi tulisan-tulisan indah itu saya buka saya baca disitulah saya menemukan amunisi saya makanan saya itu di situ
Itu. Aku berharap turun malaikat yang mendengar pinta seorang anak perempuan yang berusaha membuat tangga untuk memetik bintang-bintang. Kalimat-kalimat indah seperti ini diusahakan ada di tulisan kita untuk membuat juri itu merasakan diksi gitu ya. Nah, kemudian di sini ketika SMP pun gitu ya, saya berusaha untuk masuk ke SMP favorit karena ayah sudah bilang saat itu ya, kalau kamu nggak masuk ke SMP negeri, ayah nggak bisa nyekolahin kamu gitu ya. Maka saat itu saya masuk berjuang gitu ya. Saya balas di sini saya ada nih. Terus aku yakin, nah ini ku sambut jenjang baru gitu ya di SMP. Nah, ini keterbatasan ekonomi keluarga membuatku harus berjuang menaklukkan soal-soal Eptanas akan aku punya dana yang cukup untuk masuk ke sekolah negeri. Nah, jadi habis nangis gitu ya, saya balas dengan itu melahap soal-soal Eptanas gitu ya. Nah, terus ketika SMP itu saya masih punya keinginan gitu ya untuk meraih mimpi saya tadi, jalan-jalan gratis dengan usahaku sendiri gitu ya. Ternyata di SMP itu impian saya masih belum bisa tercapai gitu ya. Bahkan ketika kelas 3 SMP, ayah saya masih menyampaikan kalimat yang sama ini. Nah, ayah punya uang kok, Dok, tapi kalau uang ini kamu gunakan untuk rekreasi perpisahan, ayah nggak bisa bayar sekolah lanjutanmu. Susunan kata yang sama persis dengan 3 tahun silam, bahkan peletakan tanda bacanya pun sama, hingga menimbulkan tonasi yang sama pula. Sebenarnya kalau di kenyataannya mungkin ayah saya kalimatnya nggak sama persis gitu ya teman-teman ya, tapi intinya sama kayak gitu. Saya nggak bisa ikut perpisahan SMP ke Bali waktu itu karena ya ayah saya nggak punya uang. Kalau saya gunakan untuk ke Bali, saya nggak bisa sekolah SMA. Intinya kan sama. Tapi di sini karena ini kisah inspiratif ya harus kita buat seinspiratif mungkin gitu ya. Tapi kita nggak bohong kan di sini gitu. Artinya ayah saya memang menyampaikan seperti itu intinya. Nah, saya kuatkan nih dengan peletakan tanda bacanya pun sama gitu ya. Sampai intonasinya juga sama kan gitu ya. Itu kelebihan saya gitu di situ. Tapi itu penting gitu ya. Asalkan jangan semua paragraf dilebay-lebaykan. Nah, terus habis itu di sini nangis lagi kan. Di sini juga saya nggak menyebut nama Allah gitu kan ya, tapi nama Tuhan. Bahkan di sini saya mulai membenci gitu ya. Saya mulai membenci ayah saya di sini, kecewa bahkan malu punya ayah yang nggak bisa memenuhi keinginan putrinya, ayah yang hanya seorang pegawai keamanan pabrik, ayah yang tak pernah punya keinginan melihat putrinya bahagia ya. Saat itu saya kelas 3 SMP dan saya sempat punya pikiran kayak gitu. Aku tuh malu punya ayah kayak gitu ya. Nggak pernah mau tahu. Anak SMP dulu itu kan kayak gitu ya, nggak bisa kayak kita sekarang ya. Pokoknya kalau nggak diturutin, ayah itu nggak pengen lihat aku bahagia. Nah, akhirnya pelarian saya itu ya ini ke ujian akhir nasional lagi gitu kan. Sehingga saya bisa masuk ke sekolah negeri. Nah, kemudian di SMA itu saya ikut koperasi. Di sini saya tuliskan ya bahwa saya berjuang untuk ini ya, ada mulai menemukan nih ada event menulis ya dari Kementerian Perkoperasian saat itu, sementara saya masih naik angkot gitu ya, jarak 9 km dari sekolah ke rumah itu saya gunakan untuk mikir ide gitu ya di angkot, mau nulis apa tentang koperasi gitu ya. Terus saya juga nggak punya komputer gitu ya, tapi saya pengen karena di situ teman saya kan waktu itu bilang nih, ini hadiahnya ikutan yuk Ri, hadiahnya bagus banget, undangan ke kantor Kementerian Ibu Kota. Itu kan saya mulai menemukan tuh mimpi saya. Oh, ini mimpiku jalan-jalan keluar kota gitu ya dengan uangku sendiri gitu ya. Nah, akhirnya di sini saya jelaskan kalau saat itu saya ke rental gitu ya, sewa komputer di rental itu ya. Jadi pakai uang harian. Nah, uang jajan aku gunakan untuk biaya sewa komputer di rental. Terus habis itu, nah ketika itu waktu itu hujan ya, hujan-hujan. Saya kan pulangnya sama Neni nih. Neni ini teman saya, rumahnya di situ veteran itu ya. Nah, itu waktu itu karena pulang mau maghrib ya, habis dari rental itu
lewat di ini loh, sementara apa itu nah, yang Gresik mungkin ini tahu ya. Di Tridharma itu kan ada banyak apa parkiran truk-truk popok ya. Di situ waktu itu hujan, saya itu lihat ayah saya di situ itu ngatur truk-truk. Katanya ini panggilan dulu apa ayahmu gitu. Enggak, aku enggak mau panggil ayahku. Tapi di situ saya nangis gitu ya. Saya nangis karena ternyata ayahku itu kerjanya begitu keras gitu ya. Di luar dugaanku kan gitu. Nah, di sini apa itu namanya saya menyalahkan diri saya sendiri yang sempat membenci ayah kayak gitu ya. Kemudian saya ingin meminta maaf gitu. Nah, ini Tuhan jeritanku dalam sholat membuatku melupakan semua mimpiku, hanya satu dalam pikiranku saat itu, aku ingin meminta maaf pada ayah, tetapi aku tak tahu bagaimana caranya, aku terlalu sombong untuk hal ini. Jadi cerita mini inspiratif itu tidak harus tokoh utama itu selalu kita baik-baikkan gitu ya. Kalau memang ada sifatnya yang jelek, ya udah sampaikan aja itu jelek. Ya, seperti ini, aku terlalu sombong untuk hal ini, itu kan jelek kan saya kecewa dengan ayah saya itu kan saya tidak mengaku itu kan juga jelek ya. Nah ini baru asa seketika menjadi kenyataan. Di sini baru saya munculkan nih kata asa. Sebelumnya di atas saya nggak pernah menulis asa gitu ya. Di sini baru kemudian ternyata terundang jadi finalis ya ke Jakarta. Terus di sini baru saya munculkan Ancala. Ancala telah menanti di hadapan. Asa di balik Ancala. Ancala itu gunung. Asa di balik Ancala, harapan di balik gunung. Nah, ini saya tuliskan di sini artinya. Arti judulnya di paragraf terakhir kan ya. Asa di balik Ancala, harapan di balik gunung. Pembaca jadi tahu gitu ya. Asa itu ternyata apa, Ancala itu apa gitu ya. Kemudian Dek Ulan ini adik saya ini. Nah, kemudian ini ya apa bertahun-tahun sejak aku beranikan diriku bersumpah. Ini saya tunjukkan pada juri gitu ya bahwa impian saya itu nggak setahun 2 tahun gitu ya. Bahkan mulai saya SC gitu ya 6 tahun gitu ya baru 4 tahun baru saya bisa meraih impian saya kan gitu. Terus di sini baru saya tulis apa ini? Tenang selama dirimu yakin, percaya tidak ada yang tidak mungkin, terus berusaha berdoa, Tuhan pasti kasih jalan terbaik. Nah, ini tutupku dalam tidur. Ini apa itu namanya, saya tutup dengan kalimat langsung juga. Tapi intinya adalah paragraf penutup itu, kembalikan pembaca itu, ingatkan pembaca itu pada judul kita lagi. Gitu teman-teman. Ya, intinya adalah seperti itu. Nanti tulisan-tulisan saya ini, filenya akan saya kirim ke grup untuk inspirasi teman-teman gitu ya. Biar maksudnya gini, untuk asupan teman-teman sebelum menulis gitu ya, untuk literasi aja, bahan literasi aja. Tapi teman-teman tidak harus persis seperti tulisan saya ya. Teman-teman itu punya gaya menulis sendiri-sendiri dan itu harus saya apresiasi, harus saya hargai karena itu kebebasan haknya teman-teman sebagai penulis ya. Nah, sekarang saya ingin nih, tadi saya sudah ngungkit sedikit kata bakunan baku kan ya. Saya pengen nih teman-teman coba diakses kuisisnya ya. Kita akan bermain game sebentar aja, mungkin hanya butuh waktu 5 menit ya. Silakan diakses kuisisnya. Ini ya, diakses kuisisnya di kolom pesan. Saya akan bantu untuk berbagi layar. Kita live quizzes aja ya. Loh, bentar saya buka dulu quizesnya. Pakai nama panggilan. Jangan pakai nama alias ya. Pakai nama pena, nanti nama penanya beda dengan nama asli saya nggak tahu. Ini namanya siapa. Dan itu ini ya. Silakan bergabung teman-teman di quizesnya. Masih waiting for participant to join ya. Akses kadang muternya itu lama. Oke, Fatimah sudah bergabung. Saya akan coba berbagi layar. Semoga sinyal saya mendukung. Fatimah, Anis, Iit, silakan yang belum bergabung bisa bergabung. Gimana cara berbagi layar, Yunda? Oh, nggak usah, biar saya aja yang berbagi layar. Mbak Fatimah nggak usah. Gabung ke kuisisnya aja, kan sudah bergabung tadi kan ya. Ditunggu aja dulu nanti, tunggu saya start baru akan mulai gamenya ya.
Nah, ini sudah ada 9. Evi, Anis, Iit, Salis, Wulan, Esti, Fatima. Oke, saya start ya. Enggak terlalu. Oke. Anis masih memilih. Nomor 3 ada Wulan. Tes keempat. Posisi puncak sekarang di Fatma. Oke, Hikmah mulai ke Salis di posisi mulai beranjak ke posisi ketiga, di posisi ketiga. Di posisi pertama, Fatma nggak mau kalah. Wah, Fatma sama Salis ini. Woi, Fatma memimpin. Salis mulai mengambil alih lagi posisi pertama lagi. Iit beranjak ke posisi ketiga. Esti, Iit lagi, Salis ke posisi kedua. Ada 10 orang yang sudah selesai ya ini ya. Saya lihat ya. Sudah selesai semua ya. Nah, saya akan ya. Nah, di Fatima ya. Loh, kok nggak muncul ini? Sinyal saya yang error. Oh, ini muncul. Loh, hilang lagi. Maaf ya, ininya sinyalnya sedang down jadi terbaik-terbaiknya. Oke, di layar. Oh, ada Iit, Anis, Esti, Ian, Soliha. Nah, kita coba ini ya, bahas ya. Tegang. Ya, silakan. Kita akan review pertanyaan yang saya ambil yang biasanya banyak sekali muncul di naskah teman-teman loh ya. Telanjur, yang betul telanjur ya, bukan terlanjur, yang betul. Terus frustrasi, bukan frustasi. Kemudian ada entak ya, bukan diterima lah ya. Biasanya kok ini sih yang baku, nggak enak gitu ya. Sama, tapi ya terima aja lah. Soalnya kita bukan membuat KBBI. Karier yang betul ya, bukan karir. Terus apa ini? Yang baku terung ternyata ya, bukan terong. Terus semringah yang betul bukan sumringah. Terus lembab ya, yang betul bukan lembab pakai P maksudnya, bukan lembab pakai B. Harfiah bukan harafiah. Kemudian Idul Fitri digabung semua ya, bukan yang dipisah. Salat Id. Salat Id yang betul ya, bukan Salat Id.
kemudian surah bukan surat, kemudian khutbah bukan khutbah. Terus halal bihalal gabung semua ya, bukan yang terpisah. Jadi 3 kata. Aktivitas pakai V yang betul, bukan analisa. Masih ada ternyata ya. Apotek bukan apotik. Antre bukan antri. Atlet bukan atlet. Sudah kayaknya ini. Oke, sudah. Ya, itu. Barangkali saya ada yang salah tadi, yang bikin kuncinya saya mohon maaf. Yang penting nanti teman-teman inilah apa KBBI itu ya ininya. Kalau teman-teman mau lihat di Instagram itu bisa dengan tagar kata baku, nanti akan muncul di situ ya. Itu. Baik, ini sudah 8.51 teman-teman. Saya pikir kita cukupkan ya biar tidak terlalu malam. Nanti teman-teman malam ini fokus untuk mencari membuat storyboard ya, mencari ide, terus bikin storyboardnya. Setelah bikin storyboardnya, taruh dulu ya, baca tulisan-tulisan cermin ya, tidak harus tulisan saya, tidak harus tulisan Bunda Novi. Silakan baca tulisan cermin yang teman-teman temukan ya. Kemudian baca minimal 3 ya teman-teman ya, minimal 3. Setelah itu teman-teman bisa istirahat ya, istirahat. Mbak Ian. Terus teman-teman bisa istirahat. Setelah itu besok teman-teman bisa mulai menulis. Nah, insya Allah besok pagi ya akan saya kalau bisa nanti malam ya malam ini akan saya share. Kalau nggak bisa ya besok pagi ya. Maksudnya share-nya ini yang ketentuan lombanya ya, misalnya seperti berapa minimal berapa kata, maksimal berapa kata. Yang jelas maksimalnya 1.000 kata, tapi minimalnya saya akan konsultasikan dengan Bunda Novi dulu ya. Kalau minimalnya 300 nanti jadinya kalau dibukukan tipis banget gitu ya. Jadinya kayak nggak nulis naskah kisah, tapi kayak nulis takarirnya Instagram nanti ya 300 kata. Saya akan konsultasikan ke Bunda Novi lagi. Kemarin sudah kami diskusikan, tapi belum fix. Jadi akan saya fixkan dulu ke Bunda Novi ya. Yang jelas maksimal 1.000 kata. Teman-teman nulis 1.000 kata tambah bagus ya. Kemudian seperti teknis seperti halaman bionarasi, kemudian bionarasi terus apalagi ya itu jenis huruf ya, ukuran huruf dan sebagainya. Secara teknis itu akan saya share ya besok pagi, nunggu jawaban dari Bunda Novi dulu. Yang malam ini pasti akan saya share adalah tulisan-tulisan yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman sebagai bahan literasi teman-teman saja. Tapi kalau teman-teman mau cari tulisan inspiratif yang lain, boleh, sangat boleh sekali ya. Cara bikin storyboard, oh ya nanti saya coba itu kan ya, tuliskan nanti tak fotokan, tak masukkan di grup ya. Baik, seperti itu teman-teman, saya kembalikan ke Yunda Fatma. Saya pikir nggak perlu ada diskusi ya. Sudah malam teman-teman, sudah capek ya. Nanti kita bisa berdiskusi di grup. Kalau mau tanya-tanya via pesan pribadi juga boleh, mau tanya di grup juga boleh. Oh ya, satu lagi. Besok apakah ada Vicon? Tidak ada. Vicon kita cuma 2 kali ya, hari ini kemarin dan hari ini. Besok teman-teman fokus untuk menulis ya. Sabtu Minggu fokus untuk menulis. Nanti saya akan pastikan lagi ke Bunda Novi maksimal pengumpulannya di mana gitu ya. Maksimal pengumpulannya kapan, bukan di mana, kapan kita nanti akan saya bagikan link Google Drive-nya. Teman-teman bisa ngumpulin di Google Drive. Kapan maksimal pengumpulannya, dan nanti kita akan ketemu Vicon lagi langsung di hari terakhir saat penganugerahan menang ya, saat penganugerahan juara. Oh iya, hari ini saya belum memberikan tautan ini ya, absensi ya, minta tolong presensinya diisi teman-teman. Kalau yang terkendala presensi bisa nanti menghubungi saya atau panitia yang lain, nanti kita bantu kok ya, jangan khawatir. Kemudian nanti akan kita infokan lagi di grup
terkait dengan tenggat waktu pengumpulan naskah dan juga pengumuman pemenangnya kapan ya. Tentu Bunda Novi juga butuh waktu kan untuk melakukan penilaian. Baik, seperti itu Yunda Fatmah, silakan saya kembalikan lagi. Masya Allah, ini kalau boleh tepuk tangan malam-malam nggak apa-apa kayaknya. Luar biasa sekali Bunda. Nggak di masjid. Menyampaikannya sampai tapi barangkali di kanan kirinya sudah pada tidur ini Yunda. Tapi Masya Allah ya, di kolom komentar tadi meskipun off cam tapi tidak mau terlewat satu kata pun dari apa yang diaparkan Yunda tadi. Termasuk saya juga tadi Masya Allah mempelajari banyak hal tentang penulisan terutama. Nah, ternyata kali ini Yunda tadi itu tidak hanya memberikan secara teknis ya kita tentang apa yang sudah disampaikan Bunda Novi kemarin. Nah, ini saya merangkum beberapa hal yang nanti mungkin bisa dicatat bagi Yunda yang tadi terlena dengan dengan pemaparan yang luar biasa dari Yunda tadi. Ini saya sudah beberapa catatkan poin-poinnya tentang teknis penulisan ya. Yang pertama kuncinya ada pada fokus ya Yunda, fokus pada apa yang akan kita tulis, yaitu besok ini tentang ASI dan juga stunting. Jadi tahapan-tahapan untuk Yunda menulis, yang pertama Yunda bisa membuat outline atau storyboard yang nanti tipsnya lebih lanjut akan di-share sama Yunda Tari. Kemudian yang kedua, jangan dilupakan kata kunci tentang ASI dan juga stunting sesuai dengan tema kita. Kemudian yang ketiga, hindari mengawali dengan deskripsi latar. Nah, ini juga nanti bisa divariasikan dengan gaya kepenulisannya Yunda semuanya. Kemudian yang keempat, memampatkan dan to the point, karena ini adalah cerita mini. Jangan sampai nanti kebablasan ternyata jadi novel, Masya Allah. Nah, yang selanjutnya, diksi yang menarik dan juga tepat. Nah, tadi juga Yunda Tari sudah memberikan tips untuk gimana cara nemu diksi yang sesuai dan juga bervariasi. Bisa dicek di Instagram #diksi. Kemudian yang keenam, perkuat judul di paragraf akhir, jangan lupa. Dan yang ketujuh ada mengenali penyelenggaranya. Nah, ini juga berkaitan dengan tema ya, jangan dilupakan Yunda. Sehingga nanti tulisannya semuanya insya Allah menjadi tulisan yang baik dan juga bermanfaat. Baik Yunda, karena ini sudah malam ya, sudah pukul, ya dari tadi sudah malam ya Yunda, dimulainya juga sudah malam. Sudah pukul 20.58, 2 menit lagi sudah jam 9, maka sharingnya bisa via Japri maupun via grupnya, grup peserta. Itu saja, kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata. Billahi fissabil haq, fasadiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yunda. Terima kasih kembali. Dan juga Afi.